Gue ngeliat sosok cewek di tengah spion itu jelek banget. Saya tanyakan sama ibu saya soal sosok yang tinggal di sini. Ibu saya mengiyakan bahwa ada sosok kuntilanak yang tinggal di tempat saya. Teman saya yang lagi nonton TV aja, itu teman saya ngomong, padahal saya duduk depan, itu di belakang ada siapa itu? Kok ada cewek yang lewat gitu kan? Padahal nggak ada siapa-siapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Kumis. Gimana kabarnya malam Jumat ini? Semoga dalam keadaan yang sehat walafiat ya di rumah, amin. Balik lagi bersama saya Oik di podcast Kumis, Kupas Mistis, acara yang membahas tentang hal-hal mistis di sekitar kita. Kali ini tema kita malam hari ini agak sedikit mistis ya dalam tanda kutip, karena akan banyak ngebahas soal makhluk yang benar-benar halus nih. Yaitu tema kita hari ini, Den Ananda betah ketempelan sosok kuntilanak. Oh, dari judulnya udah ngeri nih Sobat Kumis di rumah ya. Dan saat ini telah hadir di studio kita tamu yang istimewa, beliau seorang pakar spiritual. Mari kita sambut Mas Den Ananda. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Sehat. Lagi sibuk apa nih? Kayaknya sibuk banget. Gak sibuk apa-apa, menyibukkan saja. Kalau di stalkerin di IG nih. Itu menyibukkan IT-nya aja. Iya, Hidup katanya di IT IT, system. IT system saya. Boleh tahu nggak apa tuh IT system? IT system pokoknya yang coding, hubungannya database. Oh, berarti nggak hacker kan nih? Enggak lah. Oh, enggak ya. Tapi itu benar-benar profesi. Ya, Sekarang pagi gitu sampai jam 5:30 malamnya. Habis itu beda lagi gaweannya. Waduh, nggak capek itu. Enggak sih. Aman ya pokoknya. Aman. Yang penting sehat terus. Yang penting ya. sehat aja. Amin. Nah, terus dari IT ini baru atau? IT udah mungkin 14 tahun. Udah lama dong berarti. Udah lama. Terus gimana ceritanya nih bisa nyemplung ke dunia spiritual? Kalau bisa nyemplung itu mungkin saya dapat hidayah mungkin. Gimana maksudnya? Hidayah gimana? Hidayah. Jadi panggilan nih berarti. Panggilan. Jadi dulu dunia saya gelap. Dunia saya gelap itu adalah ya namanya anak muda ya, gaulnya, clubbing, habis itu yang lainnya kayak gitu. Setelah itu ibu saya naik haji, saya dapat panggilan untuk tobat lah pada saat itu. Oh gitu. Tobat, taunya nyemplung ke dunia kayak gini. Spiritual. Itu umur berapa? Aduh, saya lupa tuh ya. 21 apa 22 gitu. Oh, berarti emang awalnya mungkin biasa aja. Biasa aja. Jalanin pekerjaan kayak orang-orang Betul. biasa gitu ya. Walaupun dulu setelah saya dapat hidayah, saya mendapatkan flashback kan dulunya saya main sama yang namanya sosok Miss K. Oh ini dia nih bahasannya nih berarti nih. Miss K. Tapi kan sebelum masuk ke Miss K nih. Tapi kabarnya nih habis syuting ya tadi Mas Den. Tadi habis syuting. Syuting apa nih? Syuting podcast juga. Oh, podcast juga. Habis itu kesini lah. Itu program reguler atau gimana? Enggak, bintang tamu juga. Dipanggil kemana-mana nih emang sih. Aduh, makanya. Kalau project terbaru apa? Masih belum ada. Untuk ya? TV belum ada sampai saat ini. Masih go with the flow aja ya. Yeah. TV juga masih nahan jangan. Masih mungkin takut KPI mungkin ya. Iya kan kemarin begitu kasusnya kan. Kasusnya KPI. Nah, ngomong-ngomong nih dari tadi mau bahas ke Miss K ini. Kita sebutnya Miss K aja ya. Miss K. Kalau biasanya kalau saya panggilnya si cantik. Si cantik. Katanya dari umur 5 tahun. Iya. 5 tahun itu saya sudah diajak main sama sosok itu. Oh gitu. Namanya namanya dulu masih kecil nggak tahu apa-apa ya. Taunya Mbak aja gitu. Apa gimana? Saya mainnya itu setiap malam. Setiap malam mainnya, jadi emang itu saya diangkat sama digendong. Tempat tinggal saya di Pulau Mas itu lantai 2 tingkat. Jadi setiap malam itu saya diangkat, diajak main ke atas. Habis itu ke bawah lagi, tapi itu kayak nyata.
kayak melayang namanya anak kecil ya, asik aja. Tapi jeleknya dia itu adalah getakin saya itu nggak kayak ibu sama anak getakin gitu, enggak. Pelan-pelan harusnya. Ya ini enggak gitu. Nah saya nganya, oh iya. Taunya emang saya tanyakan sama ibu saya soal sosok yang tinggal di sini. Ibu saya mengiyakan bahwa ada sosok kuntilanak yang tinggal di tempat saya. Di rumah itu. Berarti awalnya karena rumah itu ada penunggunya sebelumnya. Ya, betul banget. Katanya nyampe sekarang. Sampai saat nih ikut sama saya. Ini di studio ada? Di studio ada. Maksudnya bukan di studio, dia ngikut ke sini. Ikut kemana-mana. Kecuali kalau saya lagi syuting di lokasi. Kenapa? Kalau saya lagi syuting di lokasi, nanti apa ya? Kalau bahasa saya itu wibawanya hilang nanti. Kalau misalkan podcast gitu, makanya kadang teman saya ngomong sama saya, itu sosok Miske lu tinggalin aja gitu kan. Kenapa? Nanti lu kemayu gitu. Saya kemayu. Kemayu kayak cewek gitu? Iya, saya itu kemayu mas. Kalau dia, maksudnya kalau dia nempel gitu? Kalau dia nempel, saya itu hal apa yang dilakukan wanita itu saya lakukan. Contohnya saya suka bersolek. Nah yang bener nih. Iya. Tapi itu efek dari itu. Kemungkinan iya. Saya duduk pun juga saya nggak bisa begini, duduk begini nggak bisa. Tapi begini saya nggak bisa begini tangannya. Ya itulah. Tapi saya laki-laki jantan ya. Tapi ya, Sobat Kumis, Mas Den nih laki-laki jantan. Iya. Kayak gitu. Terus kenapa bisa dipanggil si cantik? Kenapa saya bisa panggil dia cantik? Soalnya pada saat dia mewujudkan di hadapan saya itu cantik banget. Oh nggak kayak yang Cantik di film-film banget, nggak kayak di film-film. Cantik banget. Wanita cantik dengan rambut panjang, hanya pakainya pakaian putih, tapi cantik sekali. Tapi pas ngomong cantik banget, saya kok merinding ya? Cantik sekali, betul. Tapi kalau ada yang iseng sama saya, dia menampilkan wujud yang sangat jelek. Kenapa? Ada saksinya yang mengalami ketemu sama sosok saya. Jadi contohnya apa tuh pengalamannya? Ada yang iseng nih coba. Jadi pada saat itu teman saya sudah lama lost kontak sama saya. Lost kontak. Lost kontak sama saya, anak klub. Lost kontak sama saya, habis itu kontak saya. Ngomongin soal mistis lah, hal apapun itu. Tiba-tiba dia pengen mau main ke tempat saya. Ya udah main aja ke tempat saya, tapi jangan sampai ngetes saya. Saya itu nggak bisa apa-apa, saya bilang gitu. Kalau mau main, tapi jangan ngetes saya bilang gitu. Dia main, dia komunikasi chit-chat bla 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 ngebahas apapun itu. Setelah itu dia pulang lah. Dia pulang, tiba-tiba dia tinggalnya di Bekasi. Dia bawa mobil, tiba-tiba di tengah jalan tol itu dia kaget. Untung nggak kecelakaan, dia bilang. Berarti ditampakin tuh. Saya tanya, kenapa? Saya tanya gitu. Dia bilang, gua ngelihat sosok cewek di tengah spion itu jelek banget, dia gitu. Ini pulang nih pas dia pulang. Ya, pas pulang ya. Terus saya bilang, tuh lu ngetes gua sih, saya bilang gitu. Dia ngetes gua, maksudnya gua sih nggak bisa apa-apa lah, kayak gitu. Jadi emang si cantik ini emang kadang emang suka iseng ke teman-teman saya mas. Dan semua temen jangan. Semua teman. Yang main ke rumah. Ya. Lebih tepatnya gitu. Lebih tepatnya itu. Bahkan sampai teman saya yang lagi nonton TV aja, ada sofa di ruang TV saya, ada sofa, TV. Itu teman saya ngomong, padahal saya duduk depan, tuh di belakang ada siapa itu? Kok ada cewek yang lewat gitu kan? Padahal nggak ada siapa-siapa. Saya bilang udahlah nonton aja. Sampai saat ini masih ikut lah. Tapi kapan nih sadarnya pertemuan pertama dengan sosok ini gitu? Setelah saya bisa mendalami hal kayak gini, hal dunia goib lah ya. Habis itu saya coba untuk flashback semuanya, hal apapun yang saya alami, ya itulah. Jadi emang pada saat dulu kecil itu saya tanya kenapa bisa ikut sama saya gitu. Kamu itu beda dengan yang lainnya. Beda dengan yang lainnya itu kenapa kamu itu punya kemampuan, katanya dia gitu. Kemampuan apa, saya bilang gitu kan. Kamu itu bisa bahasanya adalah ngobati lah, bantu ngobati. Oh,
saya nggak percaya dengan dia aja. Taunya pada saat saya kecil itu eyang saya suka bilang, "Nang ayo, Nang bantu sini pijetin." Pijetin Yangti, pijetin Yangti. Yang putih Terus ya. itu eyang saya sempat kasih pesan ke saya, "Nang, nanti kalau sudah dewasa bantu Wong ya. Sing kamu bisa," gitu. Emang kan nggak tahu ya, saya nggak tahu maksudnya apa hal kayak gitu. Taunya emang ya kayak gini Mas. Jadi dikasih kelebihan sama Allah untuk ngebantu lah. Tapi itu ada garisnya nggak sih, maksudnya dari siapa Nah biasanya? itu saya tanyakan sama ibu saya. Mm-mm. Jadi saya dapat hal kayak gini, habis itu saya minta doa sama ibu saya. Maksudnya saya minta doanya ibu bahwasanya adalah saya bisa kayak gini, diizinkan atau tidaknya. Alhamdulillah ibu mengizinkan. Yang penting digunakan ke segi hal yang positif. Positif Pada saat ya. itu. Setelah kayak gitu ibu saya ngomong lah sama saya, "Nah, emang kamu itu bisa, anak kecil bisa, tapi saya tutupi. Kenapa? Takutnya namanya image hal-hal yang hubungannya dengan dukun itu jelek kan. Itu yang ibu saya takuti. Tapi alhamdulillah ibu saya udah welcome dengan keadaan saya. Sekarang. Dan dia ngasih tahu, emang sepupu saya pun juga ngasih tahu ke saya bahwa kamu itu beda dengan yang lainnya. Ya semua hal yang saya dapat, bahkan sosok Miss K pun juga ngikut sampai saat ini adalah mungkin Allah ngasih kelebihan buat saya. Bahkan yang saya meninggal pun dia datang ke saya nggak meyakini itu yang saya, tapi dia datang ke saya dan ngasih saya pusaka kecil, dan itu nyata pusakanya. Ini lewat mimpi atau setengah Dia sadar? datang itu kayak nyata Mas, saya diajak. Itu apa ya, pengalaman yang buat saya itu, kadang bapak saya itu geleng-geleng, kok kamu bisa gitu ya. Bapak saya kaget, soalnya itu ibunya bapak saya. Padahal yang saya sudah meninggal, bapak saya cuma ngomong, "Kamu yang betul gitu. Jangan tuh pusakanya kalau malam Jumat nggak diminyain, goyang itu." Sekali sampai 3 kali saya datangi sama yang saya, bahkan saya diomelin pada saat itu, ditunjuk-tunjuk, "Pusakamu itu kamu ambil," gitu. Ketiga kalinya saya ambil lah pusaka itu. Bentuknya apa nih Mas? Bentuknya kayak pisau, tapi sebutannya kancing gelung jenisnya. Kancing gelung. Kancing gelung. Itu kecil segini Mas, itu ada, saya pegang. Saya pegang sampai saat ini, dan itu emang efeknya emang buat apa? Buat pengobatan, buat pengasihan. Ya gitu. Tapi kalau boleh ngobrol nih, si Miss K ini bakalan lepas nggak? Miss K kalau bakalan lepas. Maksudnya lepas ini dia lepas sendiri, nggak betah atau Enggak. gimana? Kalau saya mungkin, kalau saya sudah nggak ada mungkin. Ya, berarti nempel terus dong Mas. Iya. Kenapa bisa Kecuali seperti itu? emang saya mau melepaskan dia. Tapi alhamdulillahnya sejauh ini dia tidak minta apa-apa sih Mas. Nggak minta sesuatu yang dimana mesti dilakukan gitu, enggak. Iya. Jalanin aja udah. Selagi dia nggak mengganggu, selagi dia ngasih hal positif buat saya, nggak ada masalah. Ya alhamdulillah sejauh ini ngasih hal yang positif lah. Ini kalau boleh tahu ya, cuman boleh tahu nih Mas. Kalau di studio ini ada di mana sih? Kalau boleh tahu gitu. Siapanya nih, Miss K-nya? Ah. Miss K-nya di belakang saya. Dia nggak akan kemana-mana kalau nggak saya minta. Oh gitu. Jangan takut ya, kru Dia nggak akan kemana-mana kalau nggak saya minta. Jadi emang dia hanya stay di belakang saya Stay aja. aja Stay di udah. belakang saya. Makanya kadang ada yang bilang, "Lu kok kayak cewek sih?" Ya nggak tahu gitu. Lu kok kayak cewek sih? Ya mungkin ya itu juga sih. Tapi kan tadi bilang karena Miss K ini kadang Mas Den ini bertingkah laku seperti Wanita. perempuan gitu. Istilah kata nggak maskulin lah. Apa itu termasuk efek-efeknya ya kayak gitu? Apa Iya. ada lagi gitu? Bisa selain kemungkinan itu? iya. Selain itu? Selain itu sejauh ini sih enggak ya. Bahkan dulu itu saya lomba banci Mas. Lomba jadi banci. Tapi itu ibu saya kaget ngeliat saya. Karena cewek banget gitu. Cantik banget, tahu cewek Pakistan nggak? Kayak gitu lah.
Oh iya bener. Cantik banget mas. Pakistan atau Uzbek nih? Ya gitulah ya, katanya gitu. Oke, Tapi oke. cantik banget katanya. Dan menang lagi. Menang lagi. Wah itu berarti cantik bener. Iya cantik banget, beda banget gitu. Sampai ibu saya, anakku cantik banget gitu. Dulu hal apapun yang disukai dilakuin wanita, saya itu suka gitu. Suka. Suka kayak make upan, habis itu hal apapun kayak pakai body lotion ataupun apa. Tapi itu kayak sesaat doang atau emang jadi rutinitas sih kayak gitu-gitu maksudnya? Saat ini setiap malam kayaknya saya kalau nggak cuci muka pakai sabun muka itu nggak kayak gimana gitu. Hal apapun lah ya, entah body lotion ataupun apa kayak gitu. Yang berbau kecantikan gitu lah. Iya. Ya. Setiap perawatan diri Iya, gitu iya. yang kayak gitu ya. Tapi sekarang mah udah biasa kali ya Mas Udah, Den ya ya maksudnya. udah biasa lah ya, Heeh. udah biasa. Maksudnya cowok-cowok di luar sana juga kayak gitu gitu. Iya. Tapi nggak tahu juga sih. Tapi ya kalau segi apa bahasanya laki-laki, maksudnya sifat laki-lakinya masih ada. Ya yang penting kan itu. Alhamdulillahnya ya. Alhamdulillah. Nggak kebawa. Nggak kebawa. Daripada nggak ketempelan tapi ada Iya. gitu, gimana? Tapi sebenarnya bukan ketempelan sih. Apa tuh? Kalau ketempelan itu kan membuat kita efek yang negatif, efek sakit ataupun apa. Tapi sejauh ini dia ngikut, bukan ketempelan sebenarnya. Tapi Ngikut lebih ngikut aja. aja. Asisten pribadi ya. bisa. Asisten saya. Selain si cantik, siapa lagi yang ikut? Ada lagi. Ada kan biasanya tuh kalau udah ngikut satu ada aja Ada. yang ikut. Jadi, aduh kalau kita ngomongin hodam saya nggak enak saya nanti gimana gitu ya. Maksudnya selain si cantik ada lagi sosok yang lain yang selalu ikut sama saya. Dan itu kayaknya jantan tuh kayaknya. Itu jantan, jantan tapi dia emang bisa dibilang apa ya, bisa mengubah wujudnya menjadi hewan. Dan hewannya? Hewannya itu ya biasalah hodam-hodam biasa kayak maung gitu. Lebih ke sana kayak gitu. Itu dari mana? Kalau itu datangnya itu keilmuan mas. Oke. Datangnya keilmuan yang dimana saya menjalankan suatu keilmuan dan dia datang pada saat itu. Sebenarnya banyak lah, nggak hanya dua. Mungkin tempat tinggal pun saya pun juga banyak mungkin mas. Ikut saya, belum lama ini ada yang ikut saya. Jadi saya minta tolong untuk di tempat tinggal di wilayah BSD, minta tolong di Klingsing pada saat. Ikut saya juga sosok cewek. Ini kalau ngikut ini ngomong dulu dia atau gimana sosok-sosok Saya ini ngajak, gitu? mau ikut apa enggak? Dibandingkan kamu di sini ngeganggu kayak gitu. Kalau emang dia mau ikut, ayo ikut, tapi kamu tidak boleh minta apa-apa sama saya. Biasanya kan, ayo saya mau ikut tapi saya minta sesuatu gitu, saya nggak mau. Biasanya saya ajak, ayo mau ikut ayo, kalau enggak ya sudah nanti saya pindahkan tempat lain. Tapi kalau boleh tahu di antara semua sosok-sosok ini yang ikut Mas Den ini, tadi dibilang kan Mas Den nggak boleh minta apa-apa mereka ini ya. Tuh, Ada nggak yang memang minta sesuatu? minta sesuatu enggak, tapi hanya laku aja yang dijalankan. Contoh? Contohnya saya punya pusaka pecut kuda lumping. Emang itu pecut dipegang sama dukun di Malang, Bopo di Malang. Itu emang dimainkan untuk main kuda lumping. Itu emang dijalankan setiap malam Jumat, malam Kamis Legi. Kamis Legi. Kamis Legi itu mesti melakukan sesuatu untuk ini pecutnya. Dua pecut saya. Satu kecil, yang satu gede. Gede banget. Yang buat main kuda lumping. Iya. Ya, kalau untuk yang lainnya sih enggak ada. Paling enggak saya punya jin anak kecil, Gumantong. Paling saya kasih susu kecil, susu kotak kecil aja. Susu Ya, itu. Susu kotak. Ini. Nih, Gumantongnya. Oh. Sosok anak kecil. Iya. Tapi mereka nggak ada yang berantem ya maksudnya? Enggak. Alhamdulillahnya enggak. Semuanya itu enggak ada yang apalah kayak affecting ataupun apa enggak. Iya maksudnya kan ngikut gitu.
Berarti kan ada banyak sebenarnya yang ikut, bukan cuma satu dua Iya, kayaknya. tapi alhamdulillahnya nggak ada sih. Dan tugas mereka itu ngapain aja? Tugasnya itu hanya apa ya? Sesuai kita aja. Misalkan tolong pelet si A ini, tolong dia supaya cinta sama si A gitu. Buat ngebantu ya, misalkan minta pelet ataupun apa kayak gitu. Oh, support system berarti. Lebih ke situ ya. IT system jadi support system. Sistem juga, tapi di dunia paranormal. Iya. Oh iya. Kayak gitu, paling untuk apa, untuk minta bantuan dia untuk pelet ataupun apa. Ada cerita-cerita yang istilah kata sosok ini emang menyelamatkan Mas Den gitu. Alhamdulillahnya sejauh ini dia menyelamatkan saya pada saat saya mau ditilang polisi aja. Jadi emang itu masuk logika buat saya ya. Jadi pada saat itu saya lagi boncengan saya itu udah pakai helm. Itu saya ngetes ilmu, Mas. Oke. Soalnya ilmu, katanya sepuh itu ilmu yang saya punya itu bisa buat ngilang. Gitu. Kayak ilmu sirap lah ya. Ya. Setelah itu pada saat di jalan di Salemba, itu kan kalau misalkan pulang gawe itu kan suka banyak polisi tuh. Itu polisi, saya udah dekan aja, tapi saya yakin bahwa ini polisi nggak akan lihat gue nih. Itu polisi depan saya, Mas, langsung belok gini, Mas, melengos gini. Udah nggak lihat nih berarti. Nggak ngeliat. Itu sekali. Kedua kalinya adalah saya masuk ke Ancol. Masuk pintu awal ke Ancol itu kan dihitung tuh anaknya. Yeah. Saya ngetes, di situ ada 4 penumpang. 2-nya saya hilangin lah. Tuh, sebelum masuk saya berhenti dulu mobil saya. Saya baca sesuatu, saya niatkan, yang kelihatan hanya saya sama yang depan saya aja, saya bilang gitu. Itu masuk, Mas, cuma dihitung cuma 2 depan sama mobil. Besoknya saya diomelin, kamu itu nggak boleh begitu katanya. Ya, namanya ngetes kan gitu ya. namanya ngetes sesuatu, taunya emang sejauh ini alhamdulillah ya itu. Tapi nggak ada yang minta macam-macam kan? Nggak ada yang minta macam-macam. Cuma menjalankan suatu amalan aja. Kecuali emang pusaka-pusaka yang kayak pecut kuda lumping itu emang mesti dijalankan di Kamis Legi. Oh ada gitu. Tapi yang ikut mah ya aman-aman aja. Aman-aman gitu. Aja alhamdulillahnya sejauh ini. Iya. Ngomongin si cantik yang lagi nempel terus nih sama Mas Den nih. Pernah gak sih under control dia? Kalau sejauh ini enggak, masih bisa saya manage. Kecuali dalam segi yang namanya, yang kejadian teman saya itu. Itu kan ngetes saya itu dugaan saya. Mungkin dia marah kalau gitu ya maksudnya. Ya maksudnya gak suka lah, jangan kayak gitu. Padahal saya sudah wanti-wanti pada saat di awal. Tapi memang gak pernah ngeganggu kayak sampai kerasukan ya buat sekitar. Sejauh ini enggak. Sejauh ini untuk dia komunikasi di badan lain itu enggak sejauh ini. Tapi Mas Den sendiri pernah dirasuki dia? Iya. Dulu banget. Seperti apa maksudnya? Ceritanya gimana? Jadi pada saat itu si Kenta lagi main ke tempat saya. Oh Kenta. Kenta main ke tempat tinggal saya. Dia ngeliatin pusaka. Kenta mau ngeliat yang namanya tali pocong kayak apa sih? Abis itu minyak dagu manusia kayak apa sih? Pusaka-pusaka kayak apa sih? Udah saya liatin semuanya. Dia ngomong, Den, gue mau tahu si cantik dia katanya. Mau tahu apa Kenta? Bilang gitu kan, namanya Kenta. Kadang banyolnya lucu aja. Gue mau komunikasi sama sosok itu kan. Tunggu Kenta. Abis itu saya bilang, ya udah tunggu Kenta, saya bilang gitu. Nanti saya iniin dulu, nanti coba saya mediumisasikan. Udah masuk komunikasi, Kenta kan cuma dia agak-agak takut kan kayak gitu, hal kayak gitu. Iya, karena mungkin di tempat asalnya dia juga ada kan. Iya, habis kayak gitu udah aku malah lagi. Cuma kan masuk ke saya, tapi kalau dia diajak komunikasi tidak bisa dia komunikasi, ngapain gitu? Karena masuk ke tubuh kita itu kan butuh sesuatu. Fisiknya kuat apa enggak kayak gitu. Karena memang ngaruh banget ya, maksudnya abis kerasukan itu memang ngos-ngosan capek Mas. Kalau capek pasti capek. Tapi kalau udah biasa ya pasti ada capeknya, tapi dia capek banget. Iya, gitu. Kalau dibilang capek pasti capek banget. Ngomongin soal
kemasukan atau kerasukan gitu. Ada nggak sih maksudnya kenapa seseorang bisa kerasukan itu? Maksudnya alasannya? Ini beda konsep dengan mediumisasi lah ya. Ya beda. Beda konsep sama mediumisasi. Kalau untuk kemasukan, biasanya di Indonesia itu kebanyakan wanita dibandingkan laki-laki. Kenapa? Kenapa? Segi emosional wanita sama laki-laki itu beda. Wanita itu kalau lagi emosional yang meledak, hal apapun yang ditahan-tahan sama dia dan meledak itu kayak kesambet, Mas. Contohnya misalkan si Mbak ini lagi sakit hati nih tapi ditahan lu. Ditahan. Nanti kalau sudah waktunya meledak, dia nanti kayak ngamuknya kayak bukan dia. Tuh. Tapi dia. Bukan, tapi kalau kita lihat bukan dia. Siapa? Kayak ya beda sikapnya, tapi kalau yang bisa dia emang segagi emosional aja kayak gitu. Kalau yang awam ngeliat dia, wah kemasukan nih, padahal enggak. Banyak banget kasus kayak gitu. Oh berarti memang nggak sembarangan banget ya maksudnya yang namanya kesurupan atau kemasukan? Enggak. Cewek pun juga kebanyakan capek. Makhluk goib untuk masuk ke tubuh manusia itu sangat sulit. Waduh, ini fakta lumayan. Sangat sulit. Kenapa? Masuk ke tubuh manusia. Manusia itu sudah sangat bagus. Tidak bisa di makhluk goib untuk masuk ke tubuh manusia untuk komunikasi. Oh, dasarnya itu. Ya, soalnya kenapa? Allah udah menciptakan kita sudah hebat banget. Kecuali emang dia sudah mempunyai basic yang dimana setiap manusia itu mempunyai titik yang bisa untuk dimasuki makhluk goib. Kalau sudah bisa dimasuki makhluk goib, besok bisa komunikasi dengan makhluk goib dengan mediumisasikan. Tapi kalau misalkan yang awam nyoba untuk masuk gitu nggak bisa. Terus kebanyakan kenapa nih kalau misalnya kita pergi mungkin ke satu tempat atau tempat yang baru gitu, terus tiba-tiba ada yang kesurupan atau kemasukan gitu. Dilihat dulu, Mas. Tapi itu kebanyakan cewek. Oke, let's say itu cewek. Cewek. Dan itu kan kayaknya dengan mudahnya gitu maksudnya untuk masuk itu. Nah makanya kita lihat dulu. Apakah dia segi capek, apakah dia segi emosional, apakah dia emang bisa dimasuki dengan gampang dengan itu, sosok itu. Berarti banyak kemungkinan gitu. Banyak kemungkinan. Tapi kan kalau yang awam anggapannya bahwa dia itu adalah kemasukan. Padahal kenyataannya itu segi emosional. Kayak gitu. Berarti bisa dibilang dalam kondisi yang tidak stabil, stres, capek, itu malah bisa kemungkinannya lebih besar untuk. Betul banget. Sangat betul. Kalau laki-laki itu sedikit banget, Mas. Sedikit banget di Indonesia yang kecuali emang untuk mediumisasi ya. Mediumisasi. Kalau cewek yang awam tiba-tiba kemasukan gitu. Ya. Banyak kasus yang dimana belum lama ini ada yang DM saya bahwa sekolahnya itu suka kesurupan massal. Ya itu tuh banyak juga di berita-berita. Maksudnya sering lah di Indonesia ya. Ya di Indonesia ada yang DM saya belum lama. Terus apa yang terjadi? Habis itu saya bilang, emang sekolah kamu atau bukan? Saya bilang gitu. Ya sekolah saya bilang gitu. Kata dia gitu kan. Ya udah kepala sekolahnya undang saya untuk datang, saya bilang kayak gitu. Yang saya lihat adalah emang kebanyakan satu kemasukan, yang lainnya ikut-ikutan sugesti. Oh bisa begitu ya? Bisa. Sugesti itu jahat. Kuat juga. Kuat. Apalagi mental wanita itu. Saya nggak bisa ya. Kalau di sini ada yang kesambet nih satu. Betul kesambet ini yang lainnya ngeliatin. Tiba-tiba ngamuk. Mungkin dari segi gimana seorang bisa ngontrol emosi juga ngaruh ya. Oh iya itu pasti. Saya kan ngeliatin kesambet gitu. Ya soalnya gini, cewek itu segi ketakutannya pada saat temennya kemasukan. Misalkan gitu dia udah ketakutan nih, Mas. Ketakutan udah gitu tiba-tiba suges dia. Mindset itu gampang dimanipulasi. Sama kitanya. Oke. Sama kitanya. Kalau kitanya sudah manipulasi mindset yang dimana adalah, waduh gue bakalan kemasukan juga nih. Masukan dia, Mas.
Tapi padahal bukan kemasukan. Tapi bukan kemasukan. Hanya suges. Nah, boleh diceritain nggak sedikit bedanya kemasukan, kerasukan itu atau kemasukan lah kita bisa sebutnya, dengan ketempelan tuh bedanya apa? Beda. Kalau ketempelan kemana-mana juga pasti ketempelan nih. Kemana-mana ya. Kemana-mana. Kemana-mana pasti ketempelan. Makanya kalau pulang cuci kaki kan gitu ya. Minimal cuci kaki, cuci muka gitu ya. Kenapa makhluk goib itu suka nempel kemana sama kita? Walaupun kita nggak minta untuk makhluk goib itu ikut sama kita, itu makhluk goib itu udah seneng ikut kita. Takutnya ada segi yang efeknya negatif. Negatifnya itu apa sih? Misalkan sakit ataupun yang lainnya. Misalkan kok emosi gue nggak stabil ya, tiba-tiba nggak stabil gini-gini, takutnya begitu. Kalau kemasukan itu ya udah pasti keinjek di badan kita, udah pasti masuk ke badan kita dan bukan kita yang jalan. Itu bukan kita yang jalan, tapi yang dilakukan itu adalah makhluk goibnya itu dengan wadahnya kita. Tapi gimana tuh Mas Den cara ngebedainnya orang yang kerasukan beneran sama yang enggak gitu? Gampang bedainnya Mas. Contoh. Kalau dia ditanya goib itu kalau kita tes, tanya A, kita tanya B, kita tanya C, itu akan sama jawabannya. Akan sama Jawabannya. Misalkan kamu tinggal di mana? Habis itu misalkan tinggal di pohon A. Gitu. Kamu ngapain ke sini? Gitu misalnya gitu ya. Yeah. Saya suka gini. Kamu tinggal di mana? Nanti jawabannya kadang jawabannya beda. Kibulu. Memang apa keuntungan orang ngibul kerasukan itu gitu? Pengen diperhatikan, Mas. Oh, ada sisi itu. Kebanyakan cewek. Cewek itu kalau nggak dapet kasih sayang butuh kayak gitu. Tingkahnya betul nggak? Apalagi kebanyakan ya apa ya, cewek itu beda lah sama laki-laki. Beda banget. Tapi ya kembali lagi semua itu mesti punya basic untuk mediumisasi. Tapi itu memang dari segi yang kerasukan tuh kan kebanyakan monoton ya gayanya menurut saya nih. Ya. Teriak-teriak dan nangis. Apa emang harus kayak gitu? Enggak, makanya kalau kita bukan ngomongin soal tayangan lah ya. Iya. Tapi ngomongin kenyataannya. Realitanya nih. Nah makanya itu kan emosional Mas. Kadang ketawa, kadang nangis, kadang wah gitu lah ya. Itu emosional. Goib itu kalau masuk ke tubuh manusia dia anteng Mas. Gak ada yang ngamuk-ngamuk gitu. Oh, lebih ke diam gitu maksudnya? Diam, nanti dia komunikasi kenapa masuk kayak gitu. Kenapa masuk, habis itu ngapain sih masuk gini, nanti dia ngomong misalkan saya suka sama si A gini. Kadang gitu. Gak ada kalau goib yang cuma nangis misalkan gitu lah, atau ketawa lu mah kebanyakan gitu kan. Sejauh ini kebanyakan begitu. Soalnya goib masuk ke tubuh manusia pasti ada misinya. Ingin komunikasi itu aja. Ada yang mau disampaikan atau enggak ingin menunjukkan itunya, eksistensinya dia, bahwasanya emang gua ada. Lebih ke situ ya. Tapi sejauh ini kalau yang pasiennya Mas Den nih, ada nggak sih yang misalnya udah dari jauh hari nih ngoling misalnya, tolong bantuin saya dong Mas Den gitu. Ini ada sepupu saya kerasukan kayak gitu. Terus tiba-tiba pas Mas Den datang, wah ini mah caper doang gitu. Ada yang kayak gitu? Sejauh ini biasanya via video call Mas. Oh udah bisa kelihatan. Ya, saya lihat Bu Mama ini ibunya teman saya. Ibunya teman saya itu teman saya nelfon saya, weh Dul, nih nyokap gue kayaknya kemasukan gitu kan. Saya lihat, enggak Dul, itu enggak, bilang gitu. Dia sedih, emosional, makanya kayak gitu. Saya bilang gini Pak saat, Bu udah minum itu, udah cukup, capek badannya, saya gituin man. Capek badannya, udah nggak usah nangis, kesian. Yang saya kesian, kalau ibu masih kayak gitu nanti saya kesana nih, saya bilang gitu. Udah minum tuh, udah istirahat deh, gitu aja. Kebanyakan kayak gitu sih Mas. Kadang
nelfon saya, Mas Din tolong, ini ada yang kemasukan. Saya datang sembuh. Saya datang taunya udah nggak masukan kayak gitu. Ya kebayang kayak gitu. Mau ketemu Mas Den dong berarti kan. Aduh. Lebih konsepnya lebih kayak gitu sih. Tapi emang orang kalau lagi kerasukan itu nggak bisa ngelawan dirinya sendiri ya? Kalau ya nggak bisa, kecuali yang sudah punya basic ya. Basic ini dalam artian ilmu nih. Ya, yang punya kemampuan untuk komunikasi dengan makhluk gaib. Kalau di pengalamannya Mas Den sendiri ketika kerasukan yang Mas Den alami itu bisa digambarin nggak seperti apa gitu? Saya ngeblank mas. Oh ngeblank juga. Ngeblank saya. Jadi ngeblanknya itu adalah kan ada makhluk gaib yang levelnya itu yang gila, ada yang bawah. Kalau yang bawah itu biasa aja, maksudnya nggak akan. Saya masih bisa untuk manage, tapi nggak enak di badan saya gitu. Lebih baik saya losin. Kalau saya losin itu udah, maksudnya udah gila lah mau ngapain aja. Bukan lu nih kayak gitu. Bahkan sampai jahitan ataupun yang lainnya, kena jahitan ataupun apanya ya udah biasa kayak gitu. Oh gitu. Lebih kayak gitu kok. Dan efeknya itu pasti lelah sekali gitu. Efeknya lelah, kembali lagi kalau dibilang capek, tapi tidak capek banget. Kalau untuk orang biasa, Capek banget. bisa sakit kah? Sakit. Bisa. Kalau emang dia tidak punya basic. Kalau punya basic pun juga awal-awal pasti capek banget. Nah ngomongin orang kerasukan dan akhirnya bisa sakit habis kerasukan. Kira-kira kalau ketemu makhluk halus doang, bisa gak sih bener tuh kata orang habis ketemu makhluk halus tuh sakit sawan gitu? Bisa. Kenapa bisa kayak gitu? Makhluk gaib itu sampai wujud. Biasanya yang sawan itu kalau udah diliatin sosok mas. Iya. Kalau sosok itu pasti mengambil sesuatu energi di badan kita supaya dia wujud. Misalkan ketemu Miss K di mana gitu, besok ke sawan. Kenapa? Soalnya kita bisa melihat dia nyata. Walaupun ada bilang bahwa sosok yang masuk ke alam kita itu sial dianya. Itu benar seperti itu? Ya, makhluknya sial. Dan katanya orang yang ketemu beruntung. Betul. Benar. Tapi sawannya itu, yang bikin itu kan sawannya, sakitnya itu. Besoknya sakit pasti. Iya maksudnya beruntung ini seperti apa? Bisa mendatangkan uang. Itu benar. Iya. Ya kan kalau dengar cerita-cerita mungkin kayak tukang yang di malam hari dagang gitu kan muter habis ketemu Miss K, tiba-tiba dagangannya besok laku terus. Iya, bisa mendatangkan uang. Itu dilakukan sama abah saya di Banten. Maksudnya sengaja gitu? Miss K-nya itu ngegangguin pada saat abah saya menjalankan laku di pemakaman. Dia ada Miss K, ketemu Miss K di salah satu pohon, dipanggil, dibandingkan lu ganggu gua, lu ke bawah sini, bawain gua uang besok. Terus? Dibawain mas. Bukan daun? Bukan, dibawain. Uangnya itu kayak apa ya, tiba-tiba ada aja. Oh itu mah uang secara harafiah berarti ya, maksudnya langsung minta itu mah ya? Iya, dibandingkan lu ganggu gua, lu bawain gua uang. Kayak gitu. Tapi saya sejauh ini nggak apa yang mau melakukan kayak gitu juga. Aji, Miske gitu ya bahasanya gitu lah ya. Ngapain gue kayak gitu ya? Tapi kadang ya ada segi banyolannya kayak gitu mas. Pokoknya ada cerita lah kayak gitu ya. Betul banget. Iya pokoknya sering banget tuh denger cerita kalau tukang bakso atau apa malam-malam yang diisengin sama itu aja ketemu gitu tiba-tiba besoknya tuh laku keras. Ya, gitu. Ya emang katanya kalau ngeliat makhluk gaib itu kitanya bagus besoknya. Ya kayak ada bagusnya ada yang enggaknya lah. Gitu. Ini maksudnya gimana enggaknya nih? Enggaknya sakit itu mas. Sakit ini sakit sawan, itu, tapi sisi lain ada yang bisa mendatangkan uang. Itu ada nggak sih logikanya Mas Den? Kalau dibilang kita apa gitu? ngomong soal logika sih nggak nyambung ya mas. Nggak akan make sense. Tapi gitu. Kebanyakan begitu ya. Kebanyakan begitu emang. Kalau kita ngomongin soal logika nggak bisa dijelaskan soal logika. Soalnya ini ngomongnya goib kan gitu ya. Goib. Iya, kebanyakan orang tapi lebih ke seperti itu. Tuh. Kalau kerasukan ini Mas Den, kita lanjut. Bisa nggak sih menyebabkan bahaya dalam artian kalau efeknya di film-film horor itu kan bisa nyampe bunuh diri atau apa? Bisa. Oh iya? Bisa. Belum lama ini, udah lama lah ya. Ada di salah satu kampus di Bilangan dekat mau Kalibata tuh ada kampus itulah ya.
Oke. Kampus itu yang dimana adalah mahasiswanya itu selalu pakai headset dia. Oke. Headset nyetel ngaji-ngajian. Mm-mm. Kalau dia tidak nyetel headset itu kayak ada yang bisikin udah jatuh aja. Udah jatuh aja kayak gitu. Itu jatuh mas dia. Meninggal itu. Innalillahi. Jatuh. Dia lupa saat lepas headset tuh ngejatuhin badannya dia. Ini ada faktor psikologis atau memang murni seperti Ada itu? yang psikologis, ada yang emang kemasukan. Belum di tempat gawe saya pun juga ada yang kayak gitu mas. Dia naik ke lantai 4 cewek. Jendela, abis itu dia ke jendela mas. Dia kemasukan ke jendela dia. Mau jatuhin badannya. Di lantai 4 tuh ke bawah. Untung ditahan. Kalau nggak ditahan ngelos deh. Aduh bahaya juga dong. Iya berarti itu kayak yang gitu bahaya. ya. Makanya ada makhluk gaib sampai sejauh itu ada juga. Ada juga. Tapi kebanyakan adalah membisiki sih. Membisiki telinga aja. Kadang juga kalau kita ngomongin psikolognya adalah lagi gangguan mental kayak gitu. Tapi dilihat lagi apa segi gangguan goib apa emang mental yang sakit. Iya. Seru juga. Banyak lah, banyak kasus-kasus kayak gitu banyak. Kasusnya banyak ternyata. Banyak. Ya. Yang kadang orang juga mandeng kerasukan itu sebelah mata gitu maksudnya. Betul. Ada yang menganggap gimmick ataupun yang lainnya ataupun hal sesuatunya itu ya nggak masalah. Tapi kan namanya kalau misalkan siapapun di lingkungan kita yang kemasukan ataupun datangnya dulu, dilihat dulu apa. Tapi jangan sampai ngobatinya itu mencet jempol lah, kadang kan gitu. Oke. Dipencet jempol, diginiin lah. Disakitin lah ya. Disakitin jangan, kesian. Kesian, bukan kayak gitu teknik untuk nyembuhin. Ditekan jempolnya sampai kayak gitu banget. Ada yang kayak gitu. Ya buat apa? Nggak ada gunanya. Kalau dari Mas Den sendiri gimana? Goib itu bisa kita ajak negosiasi mas. Negosiasi. Ajak komunikasi baik-baik. Kalau nggak bisa jadi komunikasi baik-baik dan dilihat maunya apa. Kalau dia masih mau stay, mau nggak mau kan kita paksa. Tapi dia dilihat titiknya kemana tuh goibnya, ngumpetnya. Kalau kembali lagi kebanyakan wanita. Goib itu kalau di wanita itu di titik-titik vital. Oh iya? Ya, ngumpetnya kayak gitu. Ngumpetnya di situ. Di vital, di kemaluan ataupun di bagian dada. Oh gitu. Ya. Makanya kalau yang kesambet lagi mens katanya susah. Kayak gitu. Ya emangnya susah. Iya. Tuh. Seru juga ya. Banyak berarti ceritanya ya. Banyak banget lah, banyak. Maksudnya seru. Kadang kirain itu cuman ya cerita-cerita seliweran aja gitu. Ternyata realnya tuh lumayan ngeri juga ya. Ya emang begitulah. Mas Den juga ngobatin pengobatan non medis kan? Dalam artian seperti itu. Ceritain ada nggak pengalaman terseram? Pengalaman paling waktu istilahnya paling ngeri lah waktu Mas Den nih ngobatin seseorang gitu. Ya jadi saya sempat punya pasien di wilayah Tanah Abang. Tanah Abang nih. Tanah Abang. Pokoknya dekat FPI apa? FPI itu kan Pejompongan apa ya? Iya. Pokoknya dekat situ lah ya. Sekitar situ lah. Anaknya minta tolong saya, ngubungin saya bahwasanya ibunya ini tangannya nggak bisa goyang mas. Oke. Tangannya nggak bisa. Dia pengusaha rumah makan Padang. Pengusaha. Jadi saya tanya, kalau saya itu adalah tidak bisa mengejudge bahwa dia itu kena santet. Kamu ke medis dulu sejauh apa? Kalau udah sejauh apa nggak ada nihil hasilnya, saya bantu. Tanya dia ngomong sama saya sudah ke medis bahkan 3 kali nihil hasilnya. Udah saya bantu, saya ke sana, saya bilang gitu. Saya ke sana, emang paku itu nuncep nih di sini mas. Yang kelihatan Mas Den? Yang kelihatan saya. Orang lain nggak lihat? Nggak ngeliat. Paku itu nuncep sih. Kalau paku nuncep di sini, kalau digini kan ngilu mas. Oh iya. Sakit kan gitu ya. Dia ngomong, saya sudah bawa pijit kemana-mana tetap sakit gitu. Oh iya, ini ada yang nancep gitu. Terus ibunya itu bilang sama saya, pelakunya siapa sih? Gitu.
Dulu saya saklek mas. Sakleknya itu ya udah nanti besok nanti ibu akan lihat pelakunya siapa, nanti penyakitnya akan sama kayak yang ibu alami. Saya bilang kayak gitu. Udahlah saya benahin lah. Saya benahin semuanya. Mas maaf sebentar. Iya. Saya benahin, setelah saya benahin itu alhamdulillah sembuh. Alhamdulillah sembuh kan. Itu pakunya dicabut sama mas? Saya cabut mas. Saya usap, saya visualkan paku itu saya ambil. Udah, terus saya pegang-pegang gini, coba goyangin alhamdulillah sehat. Nggak lama itu saya suka sholat malam kan. Suka sholat malam, setiap jam 11 itu saya suka sholat malam. Setelah saya sholat malam itu di bawah sejadah saya itu ada paku mas jatuh. Bunyi itu paku itu. Tang gitu. Ya, ting ting gitu. Tapi saya logika dulu paku pintu kali kan. Saya coba ambil tuh paku, saya coba ke pintu. Pakunya panjangan pakunya di bagian pintu saya. Waduh nggak bagus nih. Saya itu pakunya itu udah jelek banget mas. Itu ketuncup itu mungkin tetanus kali ya. Karatan lah ya. Justru saya telepon sama abah saya. Kata abah udah buang aja. Saya buang. Selang seminggu saya ke Jawa. Saya sholat malam lagi. Itu muncul lagi tuh paku mas. Panjang lagi. Taunya dilala saya ingat. Kata abah saya. Kalau abis ngobatin itu jangan langsung pulang. Kamu kemana dulu gitu. Ngopi kemana dulu. Nanti buang segi negatifnya. Buang hal-hal negatifnya kayak gitu. Nah itu dilala saya langsung pulang pada saat itu. Langsung pulang. Alhamdulillahnya sih nggak sampai tembus lah. Hanya di balik sejadah itu aja. Alhamdulillahnya. Disengin aja lah ya. Ya emang kalau kita ngobatin santet itu pasti kita akan disikat juga mas. Makanya dilihat santetnya sejauh apa gitu. Kalau santetnya fatal, kitanya misalkan kita mau siap mati nih, lakukan bantu gitu. Kalau sudah siap mati kan gitu ya. Jangan asal nyelonong bahaya. Berarti Mas Den punya lah ya, maksudnya takaran tertentu kalau ketika saya nggak bisa deh yang ini deh. Oh iya. Iya. Punya. Dan ngomong di awal pasti kalau nggak bisa. Iya. Ngomong di awal. Tapi kalau saya yakin saya bisa, saya bisa. Kalau emang nggak bisa, saya nggak bisa. Mas Den kalau boleh tahu media pengobatan itu pakai apa sih? Saya media pengobatannya nggak pakai apa-apa mas. Cuma pakai tangan aja gini aja. Healing sebenarnya healing. Saya suka ngadain open healing kan. Open healing dalam artian Open healing nih? itu seminar atau apa? Enggak, penyembuhan. Jadi yang ikut open healing itu siapin aqua. Nanti saya healing kayak gitu. Yang penting nanti baca sesuatu yang saya bilang itu. Saya niatkan untuk ini kayak gitu. Kayak gitu. Cuma udah banyak netizen yang minta, ayo Mas Den open healing lagi. Cuma saya belum ada waktunya. Itu online atau ketemu? Enggak. Jadi misalkan saya malam ini jam 9 saya ngadain open healing, saya bilang gitu. Terus? Jam 9 saya ngadain open healing. Nanti siapkan botol minumnya di jam 9 malam. Nanti sampai jam 10 malam. Jam 10 malam boleh ditutup botolnya kayak gitu. Kayak gitu. Nah ini yang ikut biasanya nyiapkan, nanti dibuka tutupnya, baca sesuatu, habis nanti jam 10 ditutup botolnya. Kayak gitu aja sih mas. Iya berarti ketemu di satu tempat atau? Enggak. Online berarti? Online aja. Dan itu bentuknya doa lah ya kayak. Betul, doa. Doa yang buat lebih baik gitu. Iya betul banget. Bukan macam-macam gitu maksudnya. Betul banget. Betul. Tapi nggak ada salah satu ritual yang emang harus Mas Den lakukan sebelum menyembuhkan gitu? Enggak sih, sejauh ini sih alhamdulillah sih enggak sih. Untuk ngejalanin apa ya sajen ataupun enggak. Enggak ya. Enggak. Cuma baca amalan-amalan aja mas. Terus Mas Den boleh kepo sedikit nggak kalau misalnya maaf ya gitu. Ketika Mas Den kan jatuhnya sebenarnya kayak penyembuh ya maksudnya. Kayak kita ke dokter gitu. Ada nggak sih maharnya gitu? Tanda kutip. Kalau untuk sejauh ini kalau misalkan sakit medis saya seikhlasnya mas. Sakit medis. Kecuali non medis.
Oh gitu. Konon medis itu adalah saya kan mesti untuk memutus akadnya itu mas. Oh. Konon medis itu ada biayanya konon medis. Kalau sakit medis sejauh ini seikhlasnya aja, semampunya aja. Wah, nggak ada yang nggak saya paksain gimana enggak. Berarti emang niatnya bantu lah ya. Ya niatnya bantu kayak gitu. Ada nggak sih Mas Den pengalaman yang ketika ngobatin tuh ya dalam artian gagal nih, nggak berhasil? Kalau gagal ada mas. Kalau gagal itu ada. Dan itu biasanya faktornya apa? Biasanya yang gagal itu adalah misalkan saya sedang kondisi yang dimana adalah ini si pasien susah dikasih taunya mas. Saya bilang mesti lakukan apa yang saya bilang gitu. Kalau dia melakukan insya Allah sembuh. Kalau dia nggak melakukan kadang kan pasien tuh seenaknya mas. Udah kita bantu, kita minta cuma jalanin apa yang saya bilang gitu. Kadang nggak mau ngejalanin itu biasanya. Ya alhamdulillahnya sejauh ini ya bahkan sampai yang dinyatakan medis bahwasanya dia tidak lama lagi, alhamdulillah sehat mas. Ya, alhamdulillah sehat ya. Kalau saya itu yang penting yakin lah. Yakin ya. Yakin. Sampai saya bilang sama ibunya itu, Bu, ikutin apa kata saya ya, saya bilang gitu. Kan dia sakitnya ada stadium 4 kalau nggak salah. Bilang medis sudah gak akan lama lagi. Ya alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah sehat. Ya Allah alam lah itu semua. Allah alam ya, maksudnya masih izin Allah juga kan. Iya betul itu gitu, udah pasti. Tapi ada nggak satu kasus yang silakan Mas Den nih sebenarnya nggak mau ngapa-ngapain gitu, tapi ngeliat nih orang kayak kasihan banget nih gitu. Terus Mas Den ngomong gitu ke orang itu, Mas coba deh ini saya bantu mau nggak gitu kayak gitu. Kalau itu enggak? Belum pernah ada. Enggak, belum ada. Kalau saya itu adalah maksudnya bukannya saya gimana-gimana enggak. Kalau kamu yang butuh kamu hubungin saya. Oh iya juga sih gitu. ya. Takutnya adalah saya tahu dia sakit nih, tiba-tiba saya nyelonong, mau saya bantu nggak? Bisa apa gua gitu kan gitu ya. Ya mungkin masih kan kasihan gitu ya, karena punya kelebihan kan. Ya paling dia yang wajib hubungin saya. Nah, orang ini kan kadang nggak sadar ketika sakit-sakitnya model begitu gitu. Betul bahkan ada temennya yang ngubungin saya, padahal yang sakit itu temennya. Saya bilang jangan kamu yang hubungin saya, minimal bapak ibunya atau kakaknya yang hubungin saya gitu. Akhirnya itu nanti akan menyangkut ke sana. Oh gitu. Ya iya. Kalau temennya yang misalkan bilang sama saya, Mas temen saya kok gini-gini ya. Ya udah saya cuma kasih tahu doang udah. Nggak saya saya bantu sini enggak kayak gitu. Iya. Oke. Lebih kayak gitu sih konsepnya. Mas Dan ada nggak buat terakhir nih pesan-pesan buat sobat kumis di rumah nih masalah kayak kerasukan ataupun yang kita bahas malam ini lah biar sobat-sobat kumis di rumah nih ada yang bisa diambil hikmahnya gitu. Jadi kalau misalkan kemasukan itu mesti kita bisa bedakan lah. Bedakan betul kemasukan apa segi emosional. Jangan juga tiba-tiba, betul kemasukan nih pencet gitu. Seakan-akan dia emang kemasukan tapi dilihat apakah dia emosional apa betul kemasukan. Itu bisa dilakukan dengan coba tanya jawab hal kayak gitu. Tadi ya simpelnya tuh simpel kayak gitu. Jawaban itu ya. Dan emang kebanyakan wanita yang suka kemasukan. Lebih kayak gitu sih Mas. Kalau untuk segi kalau emang kenyataan ya kembali lagi manusia itu susah untuk dimasukin makhluk gaib. Itu yang harus kita pegang dulu ya. Sangat sulit lah. Oke. Baik, demikianlah obrolan kita seputar misteri dengan Mas Den Ananda. Semoga ada hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil dari obrolan malam ini. Sekali lagi Mas Den, makasih sama-sama, udah mampir ke Kumis nih jauh-jauh. Sama-sama aman. Mudah-mudahan sehat terus ya. Amin ya Allah. Dan terus update tentang Kumis, Kupas Mistis di Transvision Official atau YouTube Dunia Lain Transvision karena selalu ada kisah mistis di setiap episodenya. Saya Oik undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kumis.